Halo teman-teman, nah di video kali ini kita akan membahas mengenai fertilitas dalam kebijakan kesehatan reproduksi serta upaya penanggulangannya. Ayo, ayo, ayo. Tadi misalkan ada kehamilan yang tidak diinginkan, itu secara hukumnya PMK-nya itu ada buku yang mengatakan dia boleh menggunakan alat kontrasepsi misalkan terjadi kasus perkosaan, itu boleh. Jadi itu tujuannya kedua. Teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar tentang fertilitas atau tingkat kesuburan? Nah, mengapa hal itu penting ya? Nah, teman-teman, fertilitas adalah kemampuan seseorang atau pasangan untuk menghasilkan satu keturunan. Dalam konteks kependudukan, fertilitas biasanya diukur melalui angka kelahiran di suatu wilayah. Tingkat fertilitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak bagi pembangunan suatu negara. Nah, teman-teman, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas. Yang pertama, faktor biologis, di mana mencakupi kesehatan reproduksi. Dan yang kedua, faktor sosial yang mencakupi usia menikah dan pendidikan. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada faktor ekonomi yang mencakup pendapatan dan biaya hidup. Yang keempat ada faktor budaya dan nilai masyarakat. Halo semuanya. Nah, kami kelompok 1 akan membahas mengenai kebijakan kesehatan reproduksi serta upaya penanggulangannya. Nah, kebijakan kesehatan reproduksi di Kota Kupang ini berlandaskan pada beberapa regulasi penting. Secara nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur layanan kontrasepsi termasuk untuk remaja yang sudah menikah, teman-teman. Nah, landasan teknis utama di lapangan adalah Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi yang menjadi pedoman bagi seluruh puskesmas di Kota Kupang. Nah, di tingkat daerah tersendiri, kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita sebagai acuan utama pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Kota Kupang. Berikut saya akan menjelaskan dasar hukum kebijakan kesehatan reproduksi di Kota Kupang. Ada beberapa regulasi utama yang menjadi landasan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur layanan kontrasepsi termasuk untuk remaja yang sudah menikah, dan yang terbaru adalah Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi. selanjutnya saya akan membahas bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan. Dinas Kesehatan Kota Kupang menggunakan pendekatan siklus kehidupan, artinya pelayanan diberikan mulai dari usia anak, remaja, dewasa produktif hingga lansia. Setiap kelompok usia mendapat layanan yang berbeda sesuai kebutuhannya. Di tingkat puskesmas, layanan mencakup 4 aspek utama, yaitu promotif atau peningkatan pengetahuan, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif atau pemulihan. Contoh nyatanya pada Puskesmas Bakunase, itu memiliki layanan unggul kesehatan reproduksi remaja, termasuk penanganan penyakit menular seksual. Selain itu, Puskesmas juga aktif mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi terjadwal di sekolah-sekolah. Saya akan membahas tentang akses masyarakat dan kendala yang dihadapi. Nah, secara umum, masyarakat Kota Kupang ini sudah memiliki akses ke puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah. Bagi yang tinggal di pusat kota, fasilitas bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun, ada 3 kendala besar. Yang pertama, kendala jarak dan transportasi bagi masyarakat di wilayah pinggiran kota. Kedua, kendala biaya bagi mereka yang belum memiliki BPJS aktif. Dan
Dan yang ketiga itu ada kendala waktu bagi perempuan pekerja buruh harian dan pedagang kecil yang sulit mengakses layanan di jam operasional puskesmas. Nah, angka kematian ibu di NTT ini masih mencapai 135 kasus per 100.000 kelahiran hidup, menjadi bukti bahwa akses layanan belum merata dan optimal. Baik, saya akan menjelaskan upaya-upaya konkret untuk menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan. Pertama, program keluarga berencana atau KB tetap menjadi instrumen utama dengan pelayanan pil, suntik, IUD, implan, dan kondom yang bisa diakses di puskesmas maupun bidan praktik mandiri. Kedua, melalui program Bangga Kencana. Angka kelahiran atau TFR di NTT berhasil diturunkan dari 2,7/9 menjadi 2,70 anak per wanita usia subur antara tahun 2020 hingga 2023. Ketiga, pemerintah Kota Kupang menguji cobakan aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil, untuk mendorong perencanaan kehamilan yang sehat sejak sebelum menikah dengan pencegahan kelahiran yang tidak direncanakan. Semua upaya ini dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan. Kolaborasi lintas sektor yang menjadi kekuatan program ini. Dinas Kesehatan Kota Kupang tidak bekerja sendiri. Ada 5 pihak utama yang terlibat. Pertama, BKKBN berkolaborasi dalam program pengendalian kelahiran dan penanggulangan kemiskinan keluarga. Kedua, DPRD Kota Kupang melalui Komisi 4 yang aktif mengawasi anggaran dan evaluasi program. Ketiga, lembaga keagamaan. BKKBN bahkan melakukan audiensi langsung dengan Uskup Agung Kupang untuk membangun dialog terbuka mengenai kesehatan reproduksi. Keempat, organisasi profesi seperti POGI NTT yang dilibatkan dalam program vaksinasi HPV. Kelima, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT yang mengawasi akuntabilitas layanan kesehatan. Kolaborasi inilah yang membuat program kesehatan reproduksi di Kota Kupang menjadi lebih kuat dan menyeluruh. Saya akan membahas tentang persepsi dan faktor yang mempengaruhi masyarakat, di mana masyarakat yang berpendidikan dan tinggal di pusat kota umumnya sudah paham pentingnya mengatur jumlah anak. Namun, di wilayah pinggiran, pemahaman tentang kesehatan reproduksi masih terbatas. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan memiliki banyak anak. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya dan adat. Yang ketiga, faktor agama. Keempat, faktor pengetahuan. Saya akan menyampaikan harapan masyarakat dalam kebijakan fertilitas. Yang pertama, penyuluhan kesehatan reproduksi yang lebih merata hingga tingkat RT dan RW, bukan hanya di puskesmas. Yang kedua, ketersediaan alat kontrasepsi gratis atau bersubsidi yang konsisten di semua puskesmas. Yang ketiga, jam pelayanan puskesmas yang lebih fleksibel agar masyarakat yang bekerja tetap bisa mengakses layanan. Yang keempat, tenaga kesehatan yang lebih ramah dan tidak menghakimi, terutama dalam melayani remaja. Secara keseluruhan, kebijakan kesehatan reproduksi di Kota Kupang sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu penguatan dari sisi akses edukasi dan sensitivitas budaya dengan kolaborasi semua pihak. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya. Jadi fertilitas itu bukan hanya soal jumlah anak teman-teman, tetapi juga tentang kualitas hidup dan perencanaan masa depan. Nah, dengan kebijakan yang tepat atau adanya kesadaran masyarakat, maka keseimbangan fertilitas itu akan dapat tercapai. Nah, teman-teman, ada juga kesimpulan dari hasil wawancara kami itu. Yang pertama, kebijakan kesehatan reproduksi di Kota Kupang itu sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, angka kematian ibu yang masih tinggi ini menunjukkan implementasinya itu belum merata. Nah, yang kedua itu infrastruktur layanan sudah tersedia, tapi kendalanya ada pada budaya, agama, dan keterbatasan tenaga kesehatan masih menjadi hambatan nyata. Adapun kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, BKKBN, DPRD, lembaga agama, dan organisasi profesi menjadi kekuatan terbesar program ini. Nah, kedepannya itu harus perlukan penguatan tenaga kesehatan, perluasan jangkauan ke wilayah marginal, dan dialog yang lebih insentif dengan semua pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Labana al Yaw Ready.